Halo teman-teman, ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Halo, 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 apa kabarnya kamu? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, kali ini saya akan kembali ada di telinga kamu setelah mungkin banyak sekali video-video yang kamu tonton atau mungkin sering kamu lihat berkali-kali ya untuk menuntun hidup kamu. Nah, bicara soal tuntunan hidup, kali ini juga saya akan berusaha sebagai sahabat kamu memberikan semacam kayak informasi atau ilmu. Ilmu yang saya sendiri pun mempraktekannya hingga detik ini, teman-teman. Yang bisa merubah hidup saya, dan saya pun yakin, sekali lagi ya, kalau kamu praktek pasti kamu bisa merubah hidup kamu juga. Oke? Sudah siap? Siap banget pastinya ya. Nah, kali ini kita akan bicara apa sih? Jadi hari ini kita akan berbicara tentang topik kekayaan. Betul. Banyak orang di luar sana sahabat-sahabat yang termasuk juga pastinya kamu yang ada semacam kayak misunderstanding atau kesalahpahaman mengenal bagaimana caranya menjadi orang kaya. Teman-teman, menjadi orang kaya itu sebenarnya sederhana. Sekali lagi, sederhana. Asal kamu tahu caranya. Nah, kalau saya tanya kepada kamu nih, bagaimana caranya menjadi orang kaya? Kamu pasti semua akan menjawab, kerja keras mbak, jadi orang kaya nikah sama orang kaya. Atau jadi orang kaya mungkin sekolah setinggi-tingginya, terus kerja kantoran gitu ya. Jadi orang kaya harus jadi pengusaha atau anak pengusaha. Jawabannya semuanya betul, tapi itu tidak semuanya benar seutuhnya. Benar, tapi nggak seutuhnya benar. Jadi cuma sedikit benar tapi banyakan salahnya, oke? Nah, terus yang benar tuh apa, Mbak? Yang membuat orang sesungguhnya menjadi kaya adalah kemampuan dia melakukan manajemen keuangan. Ini yang orang tuh jarang dibahas. Orang jarang paham bahwa lu menjadi kaya bukan karena penghasilan kamu besar, bukan. Sekali lagi, bukan. Tapi karena kemampuan kamu melakukan manajemen keuangan, itu rahasianya. Nah, manajemen keuangan itu apa sih, Mbak? Manajemen keuangan itu gini loh, kayak kemampuan kamu mengatur uang, supaya uang itu tidak cepat menguap. Kalau kamu punya gaji, kamu pernah nggak ngerasa kamu baru gajian, tapi kok duitnya cepet habis? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah ya? Kamu baru aja gajian nih, kayaknya baru minggu kedua atau minggu pertama, sadisnya, tapi gaji itu udah habis. Kok begitu ya Mbak ya? Kok bisa ya gaji gue yang baru aja dapet kok hilang? Nah, orang-orang yang manajemen keuangannya mohon maaf jelek, dia tidak bisa mengawetkan uangnya supaya terus ada di dompet ataupun di rekening. Itu ciri khas dari mereka. Nah, sekarang izinkan saya dengan bahasa yang semudah mungkin supaya kamu bisa jadi langsung ahli ya. Ahli apa? Ahli orang yang bisa mengawetkan duit supaya lebih lama tuh duit ada di dompet kamu atau di rekening kamu ya. Jadi manajemen keuangan itu sebenarnya agak ngejelimen. Cuman saya bisa membuatnya menjadi sesuatu hal yang lebih mudah untuk kamu mengerti. Dengarkan baik-baik. Uang itu hanya suka dihabiskan untuk sesuatu hal yang kamu butuhkan. Sekali lagi ya, uang itu akan selalu suka dihabiskan oleh sesuatu hal yang kamu butuhkan, bukan yang kamu hanya inginkan. Itu rahasianya. Nah, mungkin saya ngomong sampai sini saja kamu bingung. Butuh tuh apa bedanya sih dengan ingin, Mbak? Tolong jelasin deh. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjadikan kamu orang yang paham betul, orang yang cerdas, bahwa yang namanya butuh dan ingin itu beda loh. Bedanya di mana sih, Mbak? Bedanya di sini. Kalau yang namanya butuh itu selalu jangka panjang, catat ya. Butuh sama dengan jangka panjang, ingin jangka pendek. Nah, sampai sini dulu. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu baru gajian nih, kamu paling sering ngabisin duit buat apa sih? Buat sesuatu hal yang membuat kamu puas sesaat atau buat sesuatu hal yang membuat kamu puasnya tuh lama? Pikirin gitu aja.
Kamu pikirin kepuasan yang kamu dapatkan ketika kamu mengeluarkan uang untuk sebuah produk. Produk itu bisa membuat kamu puas dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Coba pikirin, kapan terakhir kamu mengeluarkan uang dalam gaji kamu? Tanya deh, gue kira-kira waktu ngeluarin gaji untuk sebuah hal yang jangka pendek doang gue puasnya atau jangka panjang ya? Nah, kalau kamu berani bertanya seperti itu, sebenarnya pertanyaan seperti itu akan berubah cara pikir kamu. Kenapa? Kalau kamu sekarang sudah dengerin video saya yang ini, saya ingin supaya kamu ketika membeli barang, tanya dulu, ini barang yang gue beli kira-kira bisa membuat gue puas dalam jangka panjang atau enggak ya? Atau jangan-jangan barang ini cuma gue inginkan karena memang hanya gue pengen kepuasan jangka pendek saja? Teman-teman, saya kasih tahu sama kamu ya, semua hal yang paling merugikan adalah sebuah hal yang hanya memberikan kepuasan jangka pendek. Misalnya, mohon maaf, sekali lagi, orang-orang yang suka menghabiskan uangnya untuk main perempuan, itu orang yang paling rugi loh. Karena dia mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang berlangsung hanya beberapa menit, jangka pendek. Ya kan? Lebih baik uang itu buat main perempuan dipakai untuk menghabiskan waktu bersama orang yang dia kasihi. Bisa pacar, bisa istri, ataupun suami, ataupun anak. Itu jangka panjang. Jelas ya bedanya. Jadi orang-orang yang hanya menghabiskan uang untuk jangka pendek, kepuasan jangka pendek itu yang membuat uang mereka cepat habis. Hati-hati. Nah, kalau tadi tuh biasanya laki-laki hilap tuh yang ngeluarin duit kayak gitu. Nah, bagaimana dengan perempuan hilap? Hayo, perempuan paling hilap ngeluarin duitnya buat apa sih? Buat kalau nggak beli tas, buat arisan. Cuma dua itu aja. Ngaku, ya kan? Nah, sekarang saya bertanya, arisan dan beli tas itu jangka panjang atau pendek kepuasannya? Ada yang bilang, oh jangka panjang mbak, kan gue kalau punya tas bisa dipeluk-peluk. Oke, arisan gimana? Oh, arisan juga jangka panjang, Mbak. Kan kalau arisan gue bisa ketemu teman-teman, gue bisa dapat ilmu, gue juga bisa dapat apa, bisa jangka panjang. Oke. Nah, sekarang gini, kalau poin yang pertama tadi saya bilang, sesuatu hal bisa menjadi hal yang disebut dibutuhkan kalau bersifat kepuasan jangka panjang, ada satu hal lagi, teman-teman, yang membuat sesuatu hal itu bersifat menjadi layak sebagai barang atau sesuatu hal yang dibutuhkan. Satu hal itu yang disebut dengan barang itu, atau hal itu harus memberikan manfaat lebih dari satu hal. Kita kasih contoh lagi nih, biar gampang ya. Kamu pengen beli mobil misalnya, kamu bilang butuh mobil mbak. Oke, sebelum mengatakan butuh, tanyakan diri kamu sendiri, apakah mobil yang akan kamu beli adalah mobil yang bisa memberi kepuasan kamu dalam jangka panjang? Misalnya, bisa nggak mobil ini kamu pakai dalam waktu 1 bulan sampai 1 tahun ke depan? Pikir aja. Pastikan kebaca. Kalau kamu jawab karena aku memang mau pakai mobil ini untuk mencari duit sambil kamu mengantar anak bini kemana-mana memakai mobil ini, bagus. Itu berarti poin nomor satu, bagus. Sekarang poin nomor dua, tanyakan lagi. Apakah dengan mobil ini gue bisa memberikan manfaat bagi diri gue lebih dari satu hal? Bisa nggak? Kalau kamu baru beli mobil, tanyakan diri itu dulu. Kamu bisa nggak memberikan manfaat lebih dari satu dengan barang yang baru saja kamu beliin untuk diri kamu sendiri dulu deh. Kalau kamu beli mobil, kamu cuma untuk bisa dipajang di garasi, itu namanya cuma satu. Kalau kamu beli mobil, kamu cuma bisa cari duit tapi nggak bisa antar anak bini, itu namanya cuma satu. Tapi, kalau kamu punya mobil, bisa kamu gunakan untuk cari duit, bisa kamu gunakan untuk mengantar keluarga, bisa kamu gunakan juga untuk aktivitas sehari-hari. Bagus, itu adalah barang yang kamu butuhkan. Nah, kita balik lagi contoh ke belakang tentang arisan. Ini kita kalau ngomong tentang arisan banyak yang berdebat nih. Ada yang bilang gue butuh arisan, ada yang bilang iya juga sih, gara-gara arisan gue bokeh. Nah, yang benar yang mana? Gini nih caranya. Kalau kamu ingin melihat apakah kamu berada di posisi yang benar atau salah, kamu harus bertanya jujur dalam hati. Kira-kira dengan arisan ini, hal apa sih yang bisa gue dapatkan?
Nah, kamu ambil kertas, kamu tulis judulnya di atas misalnya barang atau hal yang kamu beli. Kamu tulis tuh misalnya arisan, tulis arisannya gede ya. Terus kamu tulis, hal apa sih yang bisa kamu dapatkan dari arisan? Ingat, harus lebih dari satu, minimal 5 ya. Kamu tulis, satu, mungkin dapat ya, kemungkinan bisa dapat dulu. Nah, yang nomor 2, dapat teman baru. Oke, nomor 3, apa? Sampai kamu bisa nemuin 5, kamu boleh ikut arisan. Tapi kalau kamu nemunya cuma satu, 2, itu berarti kamu mikir. Kamu pikirin lagi deh tuh arisan. Nah, dari sini kamu akan saya paksa untuk menemukan ada nggak sih minimal 5 hal yang bisa kamu peroleh dari barang atau hal yang mau kamu beli tadi ya. Jadi prakteknya adalah gitu. Setiap kali kamu mau membeli barang teman-teman, kamu pikirin 2 hal ini aja. Kamu pikirin yang pertama, bisa nggak dengan barang ini kamu mendapatkan kepuasan jangka panjang? Dan yang kedua, bisa nggak dengan barang atau hal ini gue mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari satu hal manfaatnya? Bisa nggak dari barang atau produk ini saya mendapatkan keuntungan lebih dari satu? Nah, cara yang untuk nomor 2, ini kamu ambil kertas, kamu kasih judul atau barang yang mau kamu beli. Terus kamu tulis minimal 5 ya. Kalau kamu bisa memakai metode ini, kamu jadi bisa lebih selektif untuk mengeluarkan uang, teman-teman. Kamu tidak lagi kalau mengeluarkan uang, kamu langsung ngeluarin aja gitu, enggak. Kamu jadi mikir, oh tadi kata Simba Siti, gue harus membuat sebuah pemikiran baru. Kira-kira barang atau hal ini bisa memberikan kepuasan jangka panjang nggak ya? Kira-kira barang atau hal ini bisa memberikan keuntungan lebih dari satu hal nggak ya? Minimal 5, bisa nggak ya kira-kira? Nah, ketika kamu mempraktekkan ini dan kamu selalu berpikir itu sebelum mengeluarkan uang, percaya deh, uang kamu tidak akan cepat habis dan percaya atau enggak, uang kamu pun akan dihabiskan untuk hal yang benar-benar berguna tepat pada sasarannya. Itulah manajemen keuangan ala saya, yang sangat sederhana tapi powerful. Jadi mulai detik ini saya pengen kamu praktekkan ini semua dan kamu rasakan bedanya ya. Kamu akan menjadi orang yang bisa mengawetkan duit kamu baik itu di dompet ataupun di rekening hanya dengan lakukan hal ini. Silahkan dipraktekkan ya. Jika kamu sudah mempraktekannya, kamu boleh balik lagi ke sini dan ceritakan di bawah kolom komentar. Sekarang seberapa hemat sih kamu setelah kamu mendengarkan audio atau video ini? Langsung dipraktekkan ya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya dulu. Sudah? Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.